Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, jumpa lagi bersama Kapten Laboratorium. Kali ini kita akan membahas tentang praktikum kimia dasar. Percobaan pertama, pengenalan bahan dan alat-alat laboratorium. Diselenggarakan di UPT Laboratorium Terpadu Universitas Haluoleo. Tujuan daripada percobaan ini adalah setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan dapat mengenal, menggunakan, dan mengetahui bahan, simbol bahan, cara menggunakan bahan kimia, dan fungsi alat-alat laboratorium. Data pengamatan daripada percobaan ini adalah sebagai berikut. Pengamatan yang pertama, pengenalan bahan kimia. Nanti di dalam panduan praktikum masing-masing itu sudah ada simbol-simbol bahan kimia. Nanti disusun saja simbol bahan kimia berdasarkan tabel yang ini. Tabel yang ada nomor simbol, kemudian gambar simbol, kemudian keterangan simbol. Nanti penyusunan tabelnya seperti begini, tinggal disusun saja dari nomor 1, 2, sampai dengan seterusnya. Kita mulai dari yang pertama, simbol bahan eksplosif. Tabelnya kurang lebih seperti begini. Yang pertama, bahan eksplosif. Bahan eksplosif itu adalah simbolnya seperti begini. Seperti ada gambar ledakan. Keterangannya adalah simbol tersebut menunjukkan bahwa bahan tersebut mudah meledak pada kondisi tertentu, seperti adanya gesekan, panas, goncangan, dan percikan api. Jadi kita diharapkan berhati-hati ketika kita mau menggunakan bahan ini. Lanjut, contohnya adalah TNT, Ta246 trinitrotoluene, yang biasa dipakai nelayan-nelayan tidak tertib dalam menangkap ikan. Lanjut, bahan pengoksidasi. Simbolnya adalah ini. Ada nyala api yang terbakar ini, ada gambar terbakar. Bahan pengoksidasi atau oxidizing biasanya tidak mudah terbakar, tetapi apabila kontak dengan bahan mudah terbakar atau bahan sangat mudah terbakar, dapat meningkatkan risiko kebakaran secara signifikan. Kita berhati-hati dengan bahan yang ini. Contohnya asam nitrat, kemudian hidrogen peroksida. Yang selanjutnya, bahan beracun. Ini juga kita berhati-hati nih, beracun. Simbolnya adalah simbol tengkorak. Kita berhati-hati dengan barang ini. Bahan beracun atau acute toxicity dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis, bahkan kematian pada konsentrasi yang rendah. Contohnya metanol, sering kita jumpai di lab ini metanol. Benzena, kemudian kalium cyanida.
Lanjut, bahan berbahaya. Ya, simbolnya ada tanda seru, menyeru kepada kita untuk berhati-hati juga dengan barang ini. Bahan kimia ini memiliki risiko merusak kesehatan sedang jika masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, mulut, atau kontak dengan kulit. Bahan ini dapat menyebabkan iritasi, luka bakar pada kulit, dan mengganggu sistem pernapasan apabila terhirup. Contohnya NaOH, fenol, etilen glikol. Yang berikutnya adalah bahan berbahaya bagi lingkungan. Ya, ini simbolnya bahan berbahaya bagi lingkungan. Ya, gambarnya itu mengakibatkan kerusakan bagi ekologi, bagi ekosistem. Bahan dengan simbol ini bersifat berbahaya bagi satu atau beberapa komponen dalam lingkungan hidup, ya, termasuk air, tanah, udara, tanaman, mikroorganisme, dan menyebabkan gangguan ekologi. Ya. Contohnya adalah AgNO3 perak nitrat atau HgCl2. Bagi pencinta lingkungan, berhati-hati dengan barang ini. Kemudian bahan mudah terbakar. Nah, ini juga nyala api. Material mudah terbakar. Bahan ini memiliki titik nyala yang rendah dan mudah terbakar dengan api bunsen. Permukaan logam panas atau percikan api. Sangat mudah terbakar. Bahan sangat mudah terbakar berupa gas dengan udara membentuk suatu campuran bersifat mudah meledak di bawah kondisi normal. Ya, mudah terbakar kemudian mudah meledak, menyebabkan ledakan. Contohnya dietil eter, propana, aseton. Lanjut, bahan pengkorosi. Bahan pengkorosi ini sifatnya korosif. Ya, yang ini bersifat korosif. Ya. Menyebabkan perkaratan pada logam. Kalau pada kulit misalkan, ya, terjadi kerusakan kulit. Bahan ini bersifat korosif, yaitu dapat merusak jaringan hidup atau tubuh dan bahan-bahan lain. Hindari kontak dengan kulit, mata, pakaian, dan jangan menghirupnya. Contohnya asam sulfat, natrium hidroksida, korosif. Selanjutnya, bahan radioaktif. Ya, simbolnya begini. Bahan ini biasa digunakan sebagai bahan pembuatan nuklir. Ya, radioaktif. Sangat aktif. Kemudian dalam penanganannya, bahan tersebut tidak boleh sampai mengenai bagian tubuh kita. Contohnya uranium dan plutonium. Selanjutnya, bahan karsinogenik, mutagenik, dan teragenik. Ya, ini gambarnya, gambar simbolnya itu, ya, kurang lebih seperti begini. Simbol ini menunjukkan paparan jangka pendek, jangka panjang atau berulang. Dengan bahan ini dapat menyebabkan efek kesehatan sebagai berikut: karsinogenik, teragenik, mutagenik, toksik terhadap sistem reproduksi dan terhadap organ sasaran spesifik, serta menyebabkan gangguan saluran pernapasan, menyebabkan kanker, kemudian kelainan genetik dan sebagainya. Beracun,
Contohnya formalin. Kita sering berinteraksi dengan bahan formalin dan berhati-hatilah dengan bahan ini. Kemudian data pengamatan pada bagian yang kedua, yaitu pengenalan alat-alat laboratorium. Kita mulai pada bagian yang pertama, alat-alat gelas. Ya. Kemudian alat-alat gelas itu yang pertama adalah gelas wadah atau botol wadah. Ya, tabelnya dia kurang lebih begini. Nanti dibuat seperti begini, polos saja. Untuk data pengamatannya nanti dibuat tabel seperti begini. Ada nomor, nama alat, gambar alat, dan fungsi alat. Alat gelas yang pertama, gelas wadah ya, atau botol. Gambarnya seperti begini. Ada yang warna gelap, ada yang warna terang botolnya. Gelas wadah atau botol digunakan untuk menyimpan larutan. Untuk zat yang tidak stabil terhadap cahaya digunakan botol yang berwarna gelap. Kalau yang stabil terhadap cahaya yang warna terang atau yang tidak berwarna, transparan. Botol tak berwarna untuk zat yang stabil terhadap cahaya. Kemudian yang kedua, tabung reaksi. Tabung reaksi itu gambarnya seperti begini, modelnya seperti begini. Tabung berbentuk silinder, kemudian polos berwarna putih, tidak ada garis-garisnya, polos saja dia. Fungsinya digunakan untuk melakukan reaksi kimia dalam jumlah sedikit. Alat ini terbuat dari gelas dengan berbagai ukuran sesuai kapasitasnya. Ya, kemudian yang ketiga, gelas piala, biasa juga disebut gelas kimia atau disebut gelas beker. Yang ini gambarnya berbentuk silinder juga. Ada bagian atasnya, ini ada mulutnya di sini, kemudian berbentuk silinder. Ada ukuran yang kebetulan yang ditampilkan ini adalah ukuran 500 ml. Gelas piala atau gelas kimia atau gelas beker ya, digunakan untuk mereaksikan, memanaskan, dan membuat endapan dalam jumlah besar. Terdapat beberapa ukuran untuk gelas ini, mulai dari 25 ml hingga 3 liter atau 3000 ml. Ya, kemudian berikutnya gelas arloji. Ya. Gelas arloji gambarnya kurang lebih seperti begini, agak cekung, permukaannya agak cekung. Gelas arloji digunakan untuk menutup bejana pada waktu pemanasan dan untuk menguapkan suatu cairan. Biasa juga digunakan untuk sebagai wadah timbang kalau mau menimbang. Bisa. Kemudian labu Erlenmeyer. Ya, labu Erlenmeyer gambarnya seperti begini. Ya, agak kerucut. Kemudian ada lehernya, ada mulutnya. Labu Erlenmeyer berfungsi untuk mereaksikan, terutama untuk titrasi. Pada saat titrasi. Lanjut, gelas ukur. Ya, gelas ukur gambarnya seperti begini. Satu model saja ini. Yang ini sama dengan yang ini, hanya ukurannya saja berbeda. Satu model.
ada dudukannya, kemudian ada batang silindernya, kemudian ada mulutnya, ada tangkai mulut di sini untuk menuang larutan. Gelas ukur untuk mengukur volume tetapi kurang teliti. Tetapi ketelitian gelas ukur lebih teliti kalau dibanding dengan gelas piala. Masih lebih teliti gelas ukur dibanding gelas piala. Ya, kemudian pipet tetes. Yang ini pipet tetes. Pipet tetes ini ya, sesuai dengan namanya, pipet yang satu ini mampu memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa tetes demi tetes. Hal ini dikarenakan bentuk dari pipet ini yang berupa pipa kecil yang ditutupi dengan karet di bagian atasnya. Jadi karet ini alat untuk memompa cairan atau larutan. Jadi untuk mengambil larutan atau mengeluarkan larutan dari dalam pipet, tinggal kita pencet saja karet yang ini. Ada yang warna merah, ada yang warna coklat. Kemudian pipet ukur atau pipet Mohr. Ya, bentuknya seperti begini. Pipet ukur atau pipet Mohr. Fungsi pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume pada pipet ini. Pada pipet ini juga terdapat skala yang menunjukkan volume tersebut. Ukuran volume terbesar pipet ukur sendiri adalah 50 ml. Jadi sudah ada skala-skalanya ini di sini. Tinggal kita mau ambil skala berapa mililiter yang kita inginkan. Larutan yang kita inginkan tinggal kita ambil berapa mililiter. Sudah ada skalanya di sini. Pipet volume atau pipet gondok. Ya. Pipet gondok ini adalah pipet juga, kemudian bagian tengahnya ada gelembung, ya. Atau gondok, menggondok dia menggelembung. Pipet volume memiliki bagian menggelembung di tengahnya. Fungsinya adalah untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung tersebut. Di sini ada tanda teranya. Jadi hanya satu ukuran volume, tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Jadi kalau kurang tidak bisa dihitung, lebih tidak bisa dihitung. Jadi pas saja di sini dia. Kalau ukurannya 10 ml, sampai di sini 10 ml saja. Kalau lebih tidak bisa dihitung, kurang tidak bisa dihitung. Jadi untuk menghitung volume yang pas, buret. Ya, gambarnya seperti begini, batang silinder, kemudian ada ukuran-ukuran volume, ya. Ada tera-tera volume. Kemudian di bagian bawahnya ini, ya, sebelum mulut keluar ini ada keran. Keran ini dipakai untuk, ya, kalau dibuka akan mengeluarkan cairan larutan ke bawah. Kalau dikunci maka larutan tertinggal di dalam silinder ini. Buret digunakan untuk mengukur volume tertentu larutan. Biasanya digunakan pada saat titrasi zat, untuk menentukan konsentrasi suatu larutan. Dipakai pada saat titrasi dia, mengukur volume pada saat titrasi. Kemudian labu ukur atau biasa disebut labu takar. Ya, gambarnya seperti begini. Ada penutupnya, kemudian ada leher panjang, ya, kemudian ada pinggangnya ini agak melebar dia, kayak tabung jin dan jun. Ya. Yang labu takar ini atau labu ukur ini kebetulan di sini ada ukuran 500 ml. Jadi macam-macam. Fungsinya digunakan untuk mengencerkan atau membuat larutan dengan konsentrasi tertentu
Pada lehernya juga terdapat tanda tera yang menunjukkan ukuran volume mulai 10 ml hingga 2 liter. Jadi di sini ada tanda teranya. Kalau 500 ml ini sampai di sini 500 ml. Lebih tidak bisa dihitung, kurang tidak bisa dihitung. Jadi pas. Jadi biasanya dia digunakan untuk mengencerkan atau membuat larutan pada ukuran yang pas. Selanjutnya, corong. Corong ini tidak asing bagi kita. Hampir semua mengenal corong. Yang ini. Fungsinya juga kita tidak asing. Corong digunakan untuk memasukkan cairan ke dalam wadah bermulut kecil. Jadi ada ini. Ada tangkainya ini, kita masukkan ke dalam wadah yang bermulut kecil seperti buret dan lain-lain. Atau untuk menyaring endapan dengan menggunakan kertas saring. Jadi kalau kita mau menyaring, di atas ini kita masukkan kertas saring, kemudian kita tuang larutan yang ada endapannya. Sehingga endapan tertinggal di kertas saring, cairannya keluar. Lanjut, eksikator. Ya, eksikator macamnya seperti begini. Eksikator digunakan untuk menyimpan zat supaya tetap kering, untuk mengeringkan zat dan untuk mendinginkan zat. Zat pengering yang dipakai adalah zat-zat hidroskopis yang mudah menyerap air, misalnya CaCO2, CaCl2, anhidrat, PCl5 atau silika gel. Jadi di dalam ini ada bahan-bahan yang ini di dalam disimpan. Kemudian kalau ada bahan yang ingin kita keringkan, kita masukkan di dalam. Dibukanya tinggal digesek saja ini, digesek penutupnya. Tidak bisa diangkat. Kalau ini diangkat, dia terangkat secara keseluruhan. Tapi kalau digesek ke kiri, ke kanan, atau ke depan, dia terbuka. Kemudian batang pengaduk. Ya, batangan saja dia, batangan kaca. Yang satu ujungnya biasa-biasa saja, yang satu agak pipih. Digunakan untuk mengaduk, jadi fungsinya untuk mengaduk sebagai perantara penyaring larutan dan membersihkan endapan pada dinding-dinding bejana. Jadi kalau ada endapan yang ada dalam wadah, kita tinggal bersihkan saja pakai ini. Kemudian untuk membantu menuang larutan dari suatu wadah ke wadah yang lain, pakai ini bisa. Jadi dialirkan di sini, kemudian masuk ke mulut wadah yang lain. Selanjutnya, ya, alat-alat bukan gelas yang kedua ini. Tadi alat-alat gelas. Alat-alat bukan gelas. Yang di penuntun itu adalah alat pemanas. Yang pertama, pembakar spiritus. Bagian alat-alat pemanas ini, tapi masuk bukan gelas. Pembakar spiritus berfungsi untuk memanasi larutan atau membakar zat pada proses percobaan kimia. Jadi di dalam tabung ini, ya, dalam tabung ini ada spiritus, kemudian ada sumbunya, ada penutupnya, kemudian ini ya tinggal dinyalakan saja kayak lampu pelita, seperti lampu pelita, dinyalakan, dibuka tutupnya, kasih pakai korek api, kemudian menyala sehingga bisa sebagai sumber panas. Untuk mematikan apinya, ya tidak ditiup. Kalau ditiup berbahaya, bisa meledak, dia masuk ke dalam apinya, meledak dan kita terbakar. Jadi untuk mematikan apinya, ini tinggal ambil saya penutupnya, kemudian tutup. Kalau sudah ditutup, mati apinya, udah selesai. Lanjut, kaki 3. Ya, kaki 3 bentuknya seperti begini. Dia berfungsi sebagai tungku, ini ada 3 kakinya, kemudian di atas para-paranya. Kaki 3 digunakan sebagai tungku, di mana wadah yang berisi bahan yang akan dipanaskan diletakkan di atas di sini. Dan di antara ketiga kakinya tempat api untuk pemanasan. Jadi kalau misalkan ada pembakar spiritus, disimpan di bawah sehingga ada api. Di atasnya ini sebagai para-paranya, tempat bahan yang akan dipanaskan.
Kemudian ada segitiga porselen. Ya, segitiga porselen bentuknya seperti begini. Segitiga yang ada kawatnya, kemudian di antara segitiganya ini ada porselen. Ada kawat porselen. Segitiga porselen digunakan sebagai alat penolong wadah bahan-bahan seperti cawan porselen yang akan dipanaskan di atas kaki tiga. Jadi kalau disimpan di atas kaki tiga, ini disimpan di atas kaki tiga, di atas tungku tadi, kemudian ada cawan yang disimpan di sini supaya tidak goyang-goyang cawannya, supaya tidak jatuh. Selanjutnya kasa. Ya, kasa itu bentuknya seperti begini. Ini kasa asbes digunakan sebagai alat perata panas sehingga pemanasan zat-zat dalam wadah seperti gelas piala akan menyeluruh. Jadi dengan adanya kasa ini, kalau misalkan api kena saja di sini, jadi akan menyeluruh panasnya di sini merata. Jadi untuk meratakan panas pada proses pemanasan. Ya, selanjutnya gegep. Nah, ini kebetulan gegep kayu. Ya, gegep kayu dipakai untuk menjepit. Jadi tinggal dipencet saja yang ini, terbuka yang ini. Dipakai dia untuk menjepit. Gegep digunakan untuk menjepit atau mengambil wadah yang dipanaskan. Jadi kalau ada wadah yang lagi dipanaskan, kemudian kita ingin ambil, pakai gegep, wadah-wadah kecil. Gegep. Selanjutnya pinggan porselen. Yang ini pinggan porselen. Digunakan untuk menguapkan larutan sehingga lebih pekat atau menjadi kering, mengkristalkan zat dan untuk menyublimasikan zat. Jadi kalau ada bahan yang ingin kita keringkan, simpan saja sini, kemudian kita uapkan, kita panaskan atau kita bakar. Bisa pakai ini. Selanjutnya centrifuge. Ya, sentrifuga atau biasa disebut centrifuge. Ya, masuk dalam alat elektronik sebenarnya ini dia. Gambarnya seperti begini. Kemudian ada buka tutupnya, ini ada penutupnya. Kemudian di dalam yang warna-warna biru ini adalah tabung centrifuge. Jadi ada larutan atau cairan yang ingin kita pisahkan dari endapan, tinggal kita masukkan di sini. Kemudian kita setel putarannya, dia akan berputar sehingga mudah memisah. Fungsinya digunakan untuk mempercepat pemisahan endapan dari cairan induknya. Jadi kalau ada suatu larutan, kemudian ada endapan, tinggal kita masukkan di sini, kita putar, kita atur kecepatan putaran sehingga mempercepat proses pemisahan antara cairan dengan endapan. Selanjutnya lemari asam. Ini kalau di laboratorium pasti ada lemari asam, laboratorium kimia. Bentuknya seperti begini. Ini ada tutupnya, tinggal tarik ke bawah atau di dalamnya ini adalah tempat bahan-bahan kimia. Lemari asam digunakan untuk tempat reaksi zat, pemanasan, dan pekerjaan lain yang menghasilkan asap atau uap yang merangsang atau membahayakan kesehatan. Misalnya pemanasan HNO3 pekat menggunakan H2S, uap unsur halogen, destruksi bahan-bahan organik dengan asam kuat pekat. Ya. Jadi kalau misalkan ada bahan-bahan yang berbahaya, uapnya dimasukkan di sini. Jadi nanti uap itu tidak akan menyebar kemana-mana. Nanti di bagian atas ini ada blower. Di bagian atas lemari asam ini ada blower, ada penyedot. Nanti uapnya itu dibuang ke atas.
ya, dibuang ke atas, ke udara bebas di atas. Jadi biarkan dia terurai dengan udara bebas di atas yang tidak bisa dijangkau oleh hirupan manusia. Kemudian neraca, ya. Neraca itu gambarnya begini. Sebenarnya ada kurang lebih dua jenis, ada yang manual, ada yang digital. Ini kita jarang pakai yang manual. Sekarang kita pakai yang digital. Jadi tinggal kita timbang saja, kita taruh saja bahan yang ingin kita timbang di sini. Dia akan terhitung di sini berapa beratnya. Neraca atau timbangan digunakan untuk mengukur massa atau berat. Jadi tinggal kita masukkan, kita terhitung berapa dia beratnya atau massanya. Lanjut oven. Nah, oven ini sudah biasa ini. Tapi ternyata beda dengan oven yang di rumah. Fungsinya kurang lebih sama. Oven laboratorium ini berfungsi untuk mengeringkan sebuah peralatan-peralatan yang nantinya akan digunakan. Jadi kalau alat-alat gelas yang habis dicuci masih basah, kemudian kita ingin gunakan dalam keadaan kering, masukkan di sini, dia akan kering. Oven juga berfungsi untuk sterilisasi alat-alat laboratorium yang wajib steril ketika akan dipakai di sini semua. Termasuk bahan-bahan yang ingin kita gunakan dalam keadaan yang kadar airnya lebih sedikit, kita masukkan dulu di sini sehingga kering. Kemudian ada pengatur suhu, ya di sini ada pengatur suhu. Bahan-bahan yang ingin kita panaskan atau kita keringkan di dalam, masuk dalam. Kemudian ditutup. Oke. Lanjut, tanur. Yang ini juga tanur. Tanur ini lebih daripada oven, jadi bukan hanya sekedar memanaskan dia, jadi digunakan untuk proses pembakaran. Jadi kalau ada bahan-bahan yang ingin kita bakar atau sampel yang ingin kita bakar, kita keringkan, kita abukan, masuk di sini. Ya, pembakaran pada suhu tinggi, sekitar 1000 derajat Celcius atau lebih dia. Tinggal dibuka saja, ini ada tuas pembuka dan penutupnya. Masukkan bahan ke dalam, terbakar. Selanjutnya adalah botol semprot. Ya, botol semprot itu seperti begini. Ada tangkainya, kemudian ada botol plastik. Ini adalah tempat untuk menyimpan Aquades. Kemudian tinggal, kalau menggunakannya tinggal pencet yang ini, pencet badannya saja ini, nanti akan keluar Aquades di sini, di mulutnya ini. Mulut yang kecil nanti keluar menyemprot Aquades. Fungsinya digunakan sebagai tempat menyimpan Aquades untuk membersihkan dinding bejana dari sisa-sisa endapan. Jadi kalau ada bejana yang ada endapannya, tinggal kita semprot, kita arahkan saja ini ujung semprotannya ini, kemudian kita pencet. Selanjutnya, bola hisap. Bola hisap atau filler. Ya. Gambarnya seperti begini modelnya. Ya. Bola hisap ini terbuat dari karet khusus yang dipasang pada bagian pangkal pipet volume atau pipet ukur. Jadi tadi sudah dijelaskan, pipet volume dan pipet ukur. Untuk mengambil dan memindahkan zat cair atau larutan. Jadi kita pasang saja di sini pangkalnya pipet volume dan pipet atau pipet ukur. Kemudian kita kempeskan yang ini, kita pencet yang ini sehingga dia menyedot larutan dari pipet yang ada. Selanjutnya, spatula. Ya, spatula itu yang sering kita gunakan adalah spatula stainless. Bentuknya ada yang berbentuk sendok yang ini, ya, ada agak melengkung,
cekung. Kemudian yang pipih yang ini, yang pipih. Spatula dengan berbagai ukuran dan terbuat dari stainless. Alat ini berfungsi untuk mengambil zat padat, zat padat atau kristal. Jadi kalau yang gumpalan besar tidak bisa kita langsung sendok, kita hancurkan dulu pakai ini. Ini agak kecil tapi bisa kita tumbuk-tumbuk pakai ini sehingga dia mengkristal lebih kecil dan mudah kita sendok pakai ini. Itu spatula. Terima kasih. Demikian pembahasan kita tentang pengenalan simbol bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium dengan pengenalan alat-alat laboratorium yang umum kita gunakan di laboratorium kimia dasar. Semoga dengan penjelasan ini adik-adik mahasiswa sekalian dapat mengerti dan paham. Sekian. Terima kasih. Salam dari kami, Kapten Laboratorium. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.